Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Yansyah. Saya merupakan peserta Lasar CPNS Aceh Tamiang tahun 2023, angkatan 14 dengan nomor daftar hadir 13. Hari ini saya akan menyampaikan seminar rancangan aktualisasi saya. Sebelumnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan penghormatan kepada mentor sekaligus Kepala Puskesmas UPTD Puskesmas Tamiang Hulu, Bapak Purwono Eskep, yang saya hormati, dan ribuan terima kasih juga saya sampaikan kepada coaching kami, Bapak Ferry Mei Hafnizal, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pengangkatan isu aktualisasi saya. Menurut Ritkesdas 2018, ternyata ada data yang menyatakan terjadinya peningkatan prevalensi perokok usia 10-18 tahun secara signifikan, yaitu 7,2% sampai 9,1%. Sementara itu, menurut Global Adult Tobacco Survey Kemenkes, terjadi penambahan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta yang sebelumnya berjumlah 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta pada tahun 2021. WHO pada tahun 2017 juga menyatakan bahwa terjadi 15 juta kematian akibat PTM yang hampir setengahnya atau 7,2 juta terjadi akibat konsumsi tembakau. Pada tahun 2019, WHO juga menyatakan bahwa terjadi kematian akibat asap rokok orang lain atau AROL pada kelompok anak sebesar 13% dan pada kelompok perempuan sebesar 64%. Melihat tingginya terjadi peningkatan prevalensi perokok disertai dengan dampak negatif yang disebabkan akibat rokok, baik pada perokok sendiri maupun orang lain, maka saya sebagai dokter layanan Puskesmas Tamiang Hulu mengangkat isu mengenai kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak merokok dan manfaat berhenti merokok bagi kesehatan keluarga dan pribadi di wilayah kerja Puskesmas. Adapun tujuan dan manfaat aktualisasi ini, yang pertama, tujuan aktualisasi untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak. Diharapkan saya mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan gagasan terhadap isu di lingkungan kerja saya, dapat melaksanakan tugas dan fungsi saya sebagai ASN, dapat berperan aktif dalam peningkatan mutu puskesmas, memaksimalkan kegiatan guna meningkatkan pelayanan. Adapun manfaat aktualisasi ini, yang pertama, bagi saya seorang penulis dapat mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak bagi puskesmas, diharapkan mampu meningkatkan mutu dan nilai organisasi. Bagi kepala puskesmas diharapkan dapat membantu meringankan tugas. Bagi staf puskesmas diharapkan aktualisasi ini dapat meningkatkan kompetensi diri. Bagi pasien diharapkan dapat terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak merokok dan manfaat berhenti merokok. Adapun waktu dan pelaksanaan kegiatan aktualisasi akan dilakukan pada proses habituasi, yaitu tanggal 11 September sampai 24 Oktober 2022 di UPTD Puskesmas Tamiang Hulu. Profil Puskesmas. Puskesmas merupakan suatu pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Visi Puskesmas Tamiang Hulu adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, santun, dan bertanggung jawab di Kecamatan Tamiang Hulu. Misi Puskesmas Tamiang Hulu ada 4. Yang pertama, mewujudkan masyarakat Tamiang Hulu yang memiliki perilaku sehat, meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Yang kedua, mewujudkan masyarakat Tamiang Hulu yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat Tamiang Hulu yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Dan yang keempat, mewujudkan masyarakat Tamiang Hulu yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok,
kelompok dan masyarakat. Adapun tata nilai puskesmas Tamiang Hulu berdasarkan kata tahu, yaitu T. Tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, A. Antusias dalam memberikan pelayanan, H. Harmonis terhadap pasien dalam memberikan pelayanan, dan U. Unggul dalam pelayanan. Puskesmas juga menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, artinya kita memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Akuntabel, artinya bertanggung jawab, bersifat cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan. Kompeten, terus mengupgrade diri dan mengembangkan kompetensi. Harmonis, menjaga lingkungan kerja tetap kondusif. Loyal, bersifat adaptif dan juga kolaboratif. Adapun tugas dan fungsi saya sebagai dokter adalah yang utamanya pada kegiatan aktualisasi ini adalah melakukan penyuluhan medik sekaligus menjalankan kegiatan lain, yaitu melakukan pemeliharaan terhadap kesehatan ibu, melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita, dan yang terakhir melakukan pemeliharaan kesehatan anak. Selanjutnya, rancangan aktualisasi. Adapun isu yang saya angkat berdasarkan pengalaman, konsultasi, dan hasil diskusi dengan mentor dan tenaga kesehatan lain ada 3, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak merokok dan manfaat berhenti merokok bagi kesehatan pribadi dan keluarga di wilayah kerja Puskesmas Tamiang Hulu. Yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan pandu PTM di Puskesmas Tamiang Hulu, dan yang ketiga rendahnya angka kunjungan antenatal care atau ANC pada dokter di FKTP. Berdasarkan klasifikasi isu yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak merokok dan manfaat berhenti merokok bagi kesehatan pribadi dan keluarga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tamiang Hulu termasuk dalam klasifikasi manajemen ASN dan Smart ASN. Sementara 2 yang lain, yaitu belum optimalnya pelaksanaan pandu PTM dan rendahnya angka kunjungan antenatal care termasuk dalam klasifikasi manajemen ASN. Melakukan penetapan core isu, saya menggunakan teknik USG. Berdasarkan hasil teknik USG, yaitu urgency, seriality, dan growth, didapatkan core isu saya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak merokok dan manfaat berhenti merokok bagi kesehatan pribadi dan keluarga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tamiang Hulu. Dalam melakukan analisis penyebab core isu, saya menggunakan metode Fishbone, yaitu pertama dari faktor manusia, didapatkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap dampak merokok dan manfaat berhenti merokok. Dari segi metode, tidak adanya media edukasi dan informasi yang dijumpai di Puskesmas Tamiang Hulu. Dari segi sarana, tidak adanya penyuluhan kesehatan mengenai dampak merokok dan manfaat berhenti merokok. Dari lingkungan, kurangnya motivasi masyarakat. Adapun gagasan pemecahan isu pada core isu saya yaitu peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak merokok dan manfaat berhenti merokok bagi kesehatan pribadi dan keluarga di wilayah kerja Puskesmas UPTD Tamiang Hulu melalui pemanfaatan media edukasi dan informasi berupa flip chart, banner, PowerPoint, dan video edukasi. Adapun rancangan aktualisasi saya yang pertama yaitu membentuk tim kerja. Tahapan kegiatannya yang pertama berkoordinasi dengan Kepala UPTD Puskesmas Tamiang Hulu. Yang kedua melampirkan rancangan tim kerja. Dan yang ketiga membuat regulasi tim kerja berupa SK. Yang kedua adalah membuat media edukasi dan informasi. Tahapan kegiatannya yang pertama berkonsultasi dengan Kepala UPTD Puskesmas Tamiang Hulu. Yang kedua mencari referensi media edukasi dan informasi. Yang ketiga membuat desain media edukasi dan informasi dalam bentuk flip chart dan banner.
Yang keempat, melakukan konsultasi ulang dan meminta persetujuan kepala puskesmas. Dan yang kelima, mencetak media edukasi dan informasi dalam bentuk flipchart dan banner. Kegiatan saya yang ketiga yaitu membuat video edukasi. Adapun tahapan kegiatan yang pertama, berkonsultasi dengan kepala UPTD Puskesmas Tamiang Hulu. Yang kedua, mencari referensi video edukasi. Yang ketiga, merancang video edukasi. Dan yang keempat, mendistribusikan video edukasi, baik dengan cara mengupload di link YouTube maupun melakukan terusan video ke grup-grup WhatsApp. Kegiatan yang keempat adalah melakukan penyuluhan. Adapun tahapan kegiatan yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala UPTD Puskesmas Tamiang Hulu. Yang kedua, menentukan jadwal penyuluhan. Yang ketiga, merancang bahan pemaparan penyuluhan. Yang keempat, melakukan penyuluhan. Dan yang kelima, melakukan sesi tanya jawab kepada masyarakat. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan melakukan evaluasi. Adapun tahapan pada kegiatan evaluasi yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala UPTD Puskesmas Tamiang Hulu. Yang kedua, membuat laporan aktualisasi. Dan yang ketiga, membuat lampiran aktualisasi. Berikut adalah jadwal kegiatan yang akan saya lakukan pada kegiatan habituasi. Yang pertama, membentuk tim kerja akan saya lakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat di bulan September. Membuat media edukasi dan informasi akan saya lakukan di minggu kelima, minggu pertama dan minggu kedua bulan Oktober. Membuat video edukasi akan dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya, kegiatan melakukan penyuluhan akan saya lakukan pada minggu ketiga, keempat, dan kelima. Dan melakukan evaluasi akan saya lakukan pada minggu kelima bulan Oktober. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.